是不是感觉很凉快？街上就再没有我这个小臣。没事，没那么容易。Film ini menceritakan bahwa surga dibagi menjadi beberapa tingkat, dan pada saat ini kita berada di surga tingkat ke-9. Terlihat penguasa agung di surga tingkat ke-9 yang bernama Dewa Xiao Chen ingin naik peringkat. Ada juga seorang pria bernama Liun Pei datang ke surga tingkat ke-9. Dia mencari-cari kakaknya. Namun tiba-tiba Xiao Chen, sang penguasa surga tingkat 9, melancarkan serangan terhadapnya. Dago! Dago! Dewa Xiao Chen berhenti menyerang ketika mengetahui bahwa dia adalah adiknya, yaitu Liun Pei. Liun Pei meminta kakaknya untuk tidak melewati cobaan karena walaupun sang kakak akan naik peringkat, tetapi itu akan sangat membahayakan. Namun Xiao Chen sudah bertekad, dia tidak akan ragu sedikit pun, karena kehidupan manusia itu adalah antara sukses hidup dan mati. Jadi apapun yang terjadi, Xiao Chen akan mencari cobaan itu dan akan melewatinya. 不是送死，这是渡劫。你可是诸天界9大至尊之，要么成功，要么身死。只有这样，才能飞升更。你是送死呀！这不是送死，这个疯子。Scene berpindah ke dunia Pana, tepatnya di Akademi Lingyun. Terlihat para murid di sana berkonflik. Ada juga murid yang bernama Xiao Chen di sana. Kebetulan namanya sama dengan penguasa surga tingkat ke-9. Terlihat dia di Akademi Lingyun ini dibully oleh murid lainnya karena dia mengerjai kakak seniornya. 你谢过刘峰师兄，快滚！不能进！哎，是不是感觉很凉？再敢翻墙，我就不会把小臣给我拿下！ Kemudian seorang penatua pertama dari Akademi Lingyun muncul. Dia bernama Pang Penghui. Kita sebut saja penatua Pang. Namun penatua Pang tidak menghentikan pembulian tersebut, malah dia meminta hanya untuk jangan bertindak terlalu keras terhadap sesama murid. Seolah-olah mendapat persetujuan dari penatua Pang, murid yang bernama Liu Peng ini malah semakin bernafsu untuk membuli Xiao Chen, sehingga kemudian Xiao Chen melarikan diri ke dalam hutan. 适可而止。见过方长老。 Sementara saat ini di surga tingkat 9 terlihat Dewa Xiao Chen membelah kehampaan di mana-mana untuk mencari tahu apa cobaan yang harus dia lewati. Adiknya Liun Pei bertanya, "Kakak, apa yang ingin aku lakukan?" Dewa Xiao Chen menjawab, "Aku pikir Shen Jian dan Putri Kaisar itu akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerangku. Jadi Liun Pei, kamu jagalah pintu masuk dan jangan biarkan mereka datang ke sini." Sementara Dewa Xiao Chen sendiri, dia memakai topeng kebanggaannya dan mulai mencari tahu apa sebenarnya cobaan yang harus dilewatinya. 八重天，地狱法界，天有我这个小臣了。这小心，看来只有可我只看见你打出一道道虚空裂纹。这是人，看来我的劫难不在这个大家里。 Setelah mencari ke berbagai alam, tetapi Xiao Chen tidak menemukan cobaan apa yang harus dia lewati. Sampai kemudian Putri Kaisar dan juga Shen Jian berhasil menyusulnya ke sini. Diketahui mereka adalah musuhnya Dewa Xiao Chen. Tujuan mereka datang ke sini untuk membunuh Dewa Xiao Chen, sekaligus menggagalkan cobaan yang akan diterima oleh Dewa Xiao Chen. Terlihat Liun Pei juga telah dibuat babak belur oleh mereka berdua, sehingga kemudian pertempuran besar antara ketiga dewa itu pun terjadi. Dengan kecerdasan dan kekuatan Dewa Xiao Chen, dia berhasil memisahkan kedua musuhnya itu dan dia membawanya ke berbagai alam yang berbeda-beda.
dan Xiao Chen berhasil melukai mereka berdua. Walaupun mereka berdua terluka, tetapi mereka bukanlah orang sembarangan, sehingga mereka berdua kembali bersatu dan mengepung Dewa Xiao Chen dari dua arah yang berbeda. 裂缝复杂多变，想渡劫飞升。 果真是至尊剑的对决啊！ Sementara Liun Pei dia hanya bisa melihat pertarungan itu dari kejauhan karena ini adalah pertempuran antar dewa, dirinya tidak bisa ikut campur sama sekali. 那便试试。这叫 Xin kembali ke Akademi Ling Yun. Terlihat para murid di sana masih mengejar Xiao Chen sampai Xiao Chen tiba di tempat larangan. Namun karena tidak punya pilihan, Xiao Chen pun masuk ke dalam tempat terlarang tersebut. Alhasil para murid lainnya meminta kakak senior Liu Peng untuk jangan mengejar Xiao Chen ke dalam tanah larangan, karena itu akan sangat berbahaya. Namun kakak senior Liu Peng masih bersikeras untuk mengejar Xiao Chen. Sampai kemudian banyak batu yang menghantam mereka. 师兄，还想不想要啊？真是三大门派的人。最近山门不太平，别为了这小子惹祸。 Mereka berpikir bahwa tanah larangan ini mengusir mereka, yang alhasil mereka pun segera pergi dari sini. Namun ternyata batu-batu itu dilemparkan oleh seorang wanita cantik. Dia merupakan murid Akademi Ling Yun juga yang bernama Jiang Meng. Terlihat Jiang Meng ini sangatlah akrab dengan Xiao Chen, yang mana ternyata mereka adalah sepasang kekasih. 怎么会被你这种无聊的玩？怎么？师妹，每年我的生日， Sampai waktu telah malam, Xiao Chen dan Jiang Meng nampak mereka masih bermesraan. Sampai kemudian Xiao Chen menyadari sesuatu dan meminta Jiang Meng untuk beristirahat ke kamarnya lebih awal. 萧晨哥哥，怎么了？ Setelah Jiang Meng pergi, Xiao Chen menyelinap ke suatu tempat dan terlihat di sana ada seseorang yang sedang bertemu dengan penatua dari Akademi Ling Yun. Diketahui orang itu bernama Wu Peng, yang berasal dari puncak Shenjiang. 天下一绝呀，现在还不是时候。到底弄不清楚迷魂谷和 Dari pembicaraan mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sedang membicarakan tentang meracuni orang penting di Akademi Ling Yuan yang bernama Duan Xiliang. 事成之后，那我多谢我。是不是有个叫江？ Kemudian Wu Peng itu juga bertanya apakah ada seorang gadis yang bernama Jiang Meng di Akademi Ling Yuan. Penatua itu menjawab, memang ada, itu hanyalah gadis kecil di Akademi Ling Yuan kami. Memangnya kenapa Tuan Wu Peng? Di sini Tuan Wu Peng langsung menjelaskan bahwa kali ini 3 akademi besar akan berkumpul di sini demi gadis itu. Karena gadis ini sebenarnya adalah tubuh roh langit yang langka. 别的门派就当灭了段思良门，是不是有个叫他是罕见的天？ Xiao Chen yang bersembunyi dan mendengar bahwa kekasihnya memiliki tubuh roh langit yang langka dan sekarang sedang menjadi incaran dari 3 akademi besar. Hal itu membuat Xiao Chen terkejut dan tidak sengaja membuat suara. Yang alhasil persembunyiannya pun diketahui. 你就是凌云一个毛头丫头罢了，怎么大胆？ Wu Peng langsung melancarkan serangan dengan gelas di depannya dan dia juga langsung meminta agar para murid lainnya mengejar orang itu dan membunuhnya di tempat. 忘记留给小陈哥哥了。 Sementara Xiao Chen sadar dia telah diketahui, dia terus berlari menghindari kejaran mereka. Namun di tengah pelariannya, terlihat Jiang Meng ada di sana. Yang alhasil Xiao Chen mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejarnya agar tidak melihat Jiang Meng. Sementara Jiang Meng sendiri, dia melihat bahwa Xiao Chen sedang dalam bahaya. Dia pun bergegas melaporkannya kepada sang guru.
不能让他们看见江王在这里。萧晨哥哥有危险！来呀，我在这儿！对了，去找师傅。 Scene kembali berpindah kepada Dewa Xiao Chen. Terlihat Dewa Xiao Chen merilis sebuah jurus bernama Jurus Langit Pemusnah Juyang. Dan akhirnya, jurus tersebut berhasil membuat kedua musuhnya terluka parah. Dan pemenang dari duel ketiga dewa itu sudah diputuskan. Namun ketika Dewa Xiao Chen akan menghabisi mereka berdua, tiba-tiba ya, adiknya Li Yunpei mengkhianati dirinya dan tiba-tiba menusuknya dari belakang. Pedang itu terpanggang di tubuh Dewa Xiao Chen membuat Dewa Xiao Chen pun kehilangan nyawanya. Ternyata adiknya lah sumber cobaan yang harus dia lewati. Namun sayang Dewa Xiao Chen terlambat menyadarinya. Adiknya merupakan serigala berburu domba yang memiliki ambisi jahat cukup tinggi. Seolah-olah tidak rela dengan akhir yang sangat mengenaskan ini, Dewa Xiao Chen sebagian jiwanya tiba-tiba keluar dari tubuh fisiknya. Dan di saat yang sama, ruang kekosongan terbuka dan terlihat Xiao Chen juga sedang dalam bahaya dan dia juga berada di dalam ambang kematian. Namun ketika Xiao Chen akan dibunuh, tiba-tiba ya, tiba-tiba sebagian jiwa dari Dewa Xiao Chen memasuki tubuh Xiao Chen yang membuat kedua murid yang sebelumnya akan membunuh Xiao Chen dihempaskan oleh aura yang keluar dari tubuh Xiao Chen. Dan bahkan aura yang keluar dari tubuh Xiao Chen seketika memperlihatkan fenomena yang dapat dilihat oleh semua orang. Setelah Xiao Chen diselamatkan, terlihat seutas jiwa dari Dewa Xiao Chen memasuki tubuhnya. Di sini Dewa Xiao Chen bertekad untuk membalas putri kaisar dan juga Shen Jian dan juga adiknya Li Yunpei. Suatu hari nanti aku pasti akan menghancurkan kekosongan, lalu menjadi penguasa agung lagi. Dan pada saat itu kalian harus membayar ini dengan nyawa kalian. 萧晨哥哥，人世竟然逃过了此瞬间，利于让你们血债血。